Ini adalah kisah tentang Raka, seorang nelayan miskin yang hidup di tepi pantai selatan bersama keluarganya. Dalam pergumulannya melawan kemiskinan dan kelaparan, ia bertemu dengan Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan yang legendaris. Pertemuan itu mengubah hidup Raka sepenuhnya, memberinya berkah sekaligus ujian yang menguji kesetiaan, kerendahan hati, dan pengorbanannya untuk orang lain. Di sebuah desa kecil di tepi Samudra Hindia, hiduplah seorang nelayan miskin bernama Raka. Raka tinggal di sebuah gubuk reyot bersama istrinya, Sinta, dan putri kecil mereka Melati. Hidup mereka penuh kesederhanaan, namun kebahagiaan keluarga itu mulai terkikis oleh kekurangan. Hasil tangkapan Raka yang semakin sedikit membuat mereka sering kelaparan. Pada suatu malam, angin laut berhembus kencang. Raka duduk di tepi pantai, memandang ombak yang bergulung-gulung. Di dalam hatinya, ia berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan agar keluarganya tidak lagi kelaparan. Apakah aku terlalu lemah? Apakah laut sudah tidak merestui pekerjaanku sebagai nelayan? Gumam Raka lirih sambil memejamkan mata. Air matanya jatuh bercampur dengan buih ombak di kakinya. Tiba-tiba, suara lembut seperti desiran angin berbisik di telinganya. Wahai nelayan, mengapa engkau bersedih? Raka membuka matanya dan melihat seorang wanita cantik berdiri di hadapannya. Pakaian hijau yang ia kenakan berkilauan seperti batu zamrud, dan auranya memancarkan keagungan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Siapakah engkau, wahai perempuan jelita? Tanya Raka dengan penuh kehati-hatian. Aku adalah Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Aku mendengar doamu yang tulus. Katakanlah apa yang menjadi kesusahanmu. Raka menceritakan semua kesulitan hidupnya dengan jujur. Nyi Roro Kidul mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk seolah memahami betapa berat beban yang dipikul Raka. Raka, kata Nyi Roro Kidul dengan suara lembut, Aku bisa membantumu, tapi hanya jika kau tetap menjunjung kejujuran dan kesetiaan dalam hidupmu. Apakah kau bersedia? Apapun akan kulakukan demi keluargaku, wahai ratu. jawab Raka tanpa ragu. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. Dengan lambaian tangannya, ia menciptakan sebuah jaring ikan berkilauan yang tampak seperti anyaman emas. Gunakan jaring ini, tetapi ingatlah, jangan pernah serakah. Ambillah hanya yang kau butuhkan. Raka menerima jaring itu dengan rasa syukur yang mendalam. Malam itu, ia kembali melaut dan dalam sekejap, jaring itu penuh dengan ikan-ikan gemuk yang berkilauan seperti perak. Dalam waktu singkat, hasil tangkapan itu cukup untuk membuat keluarganya hidup berkecukupan. Beberapa bulan berlalu, kehidupan Raka dan keluarganya semakin membaik. Ia selalu mematuhi pesan Nyi Roro Kidul, hanya menangkap ikan sesuai kebutuhan. Namun, berita tentang keberuntungan Raka tersebar di seluruh desa, membuat beberapa nelayan lain merasa iri. Suatu hari, seorang pedagang kaya mendatangi Raka dan berkata, "Jual jaringmu itu padaku. Aku akan membayarmu dengan banyak emas." Namun, Raka menolak tawaran itu, mengatakan bahwa jaring tersebut adalah titipan suci yang tidak boleh diperjualbelikan. Pedagang itu tidak menyerah. Dengan penuh tipu daya, ia menyuruh orang-orang mengawasi Raka, berharap menemukan rahasia di balik keberhasilannya. Hingga pada suatu malam, seorang nelayan bernama Parta yang dikenal tamak mencuri jaring tersebut saat Raka sedang tertidur. Jaring itu digunakan oleh Parta di lautan. Ia menangkap ikan dalam jumlah yang sangat banyak, jauh melebihi kebutuhan. Namun, saat ia mencoba menarik jaringnya kembali ke kapal, jaring itu menjadi semakin berat hingga akhirnya menyeret Parta dan kapalnya ke dasar laut. Tidak ada yang pernah melihat Parta lagi. Ketika mendengar berita itu, Raka merasa bersalah. Ia kembali ke pantai dan memanggil Nyi Roro Kidul dengan doa tulus, memohon ampun atas kelalaiannya menjaga jaring tersebut. Tidak lama Nyi Roro Kidul muncul kembali. Raka, apa yang telah terjadi adalah pelajaran bahwa keserakahan akan membawa kehancuran. Namun, karena hatimu tetap tulus, aku akan memberikanmu kesempatan lain. Nyi Roro Kidul kembali mengayunkan tangannya. Kali ini ia menciptakan perahu kecil yang dihiasi, motif bunga laut. Gunakan perahu ini untuk melaut. Ia akan membawamu ke tempat dengan hasil tangkapan terbaik. Ingatlah selalu untuk bersyukur dan berbagi dengan sesama. Raka berjanji akan menjalankan pesan itu dengan sepenuh hati. Ia kembali ke desanya dengan perahu pemberian Nyi Roro Kidul, membawa harapan baru bagi keluarganya. Setelah menerima perahu ajaib dari Nyi Roro Kidul, Raka kembali ke desanya dengan perasaan lega sekaligus harapan baru. Perahu kecil itu tidak hanya indah dengan motif bunga laut, tetapi juga terasa ringan dan sangat stabil di atas air, bahkan di tengah ombak yang besar.
Namun Raka tahu bahwa ini bukan hanya sekadar perahu biasa. Ia memutuskan untuk menggunakannya dengan penuh kehati-hatian dan rasa syukur. Keesokan harinya, Raka mengajak istrinya Sinta untuk melihat perahu itu di pantai. Melati, putri kecil mereka, berlari-lari gembira di sekeliling perahu sambil bernyanyi. Ayah, dengan perahu ini, kita pasti bisa hidup lebih baik. Serunya riang. Raka mengangguk sambil tersenyum. Tapi ingat nak, kita tidak boleh serakah. Semua yang kita dapatkan harus kita syukuri dan gunakan dengan bijak. Sore itu Raka berangkat melaut dengan perahu ajaibnya. Perahu itu meluncur di atas air dengan kecepatan yang tak biasa, seperti dituntun oleh kekuatan gaib. Ketika ia sampai di tengah laut, perahu tiba-tiba berhenti dengan sendirinya, seolah menunjukkan bahwa disitulah tempat terbaik untuk menangkap ikan. Dengan hati-hati, Raka menjatuhkan jaringnya ke laut. Tidak butuh waktu lama, jaring itu penuh dengan ikan-ikan besar yang mengkilap. Raka merasa takjub, tetapi ia tetap memegang teguh. Pesannya kepada Nyi Roro Kidul, hanya mengambil yang dibutuhkan. Setelah merasa cukup, ia kembali ke pantai dengan hasil tangkapan yang melimpah. Ketika Raka tiba di desa, para tetangga yang melihat hasil tangkapannya takjub. Mereka bertanya-tanya, bagaimana ia bisa mendapatkan begitu banyak ikan dalam waktu singkat. Raka hanya tersenyum dan berkata, Tuhan memberikan rezeki pada mereka yang sabar dan bersyukur. namun, kabar tentang perahu ajaib Raka menyebar dengan cepat. Tidak sedikit yang merasa iri, termasuk seorang nelayan bernama Dharma yang selama ini bersaing dengan Raka. Dharma dikenal sebagai orang yang ambisius dan licik. Ia berusaha mendekati Raka untuk mencari tahu rahasia keberhasilannya. Raka, kata Dharma dengan nada ramah yang dibuat-buat. Kau benar-benar beruntung. Bisakah kau ajari aku bagaimana menangkap ikan sebanyak itu? Raka yang selalu rendah hati berkata, Tidak ada rahasia. Dharma, kau hanya perlu bekerja keras dan bersyukur atas apa yang kau dapatkan. namun Dharma tidak puas dengan jawaban itu. Ia mulai mengintai Raka setiap malam, berharap menemukan sesuatu yang luar biasa. Hingga suatu malam, ia melihat Raka membawa perahu ajaibnya ke laut. Dharma tertegun melihat kecepatan dan keindahan perahu itu. Ia langsung tahu bahwa perahu itu bukan perahu biasa. Jadi ini rahasianya, pikir Dharma. Aku harus memiliki perahu itu. Bagaimanapun caranya. Suatu malam, Dharma dan beberapa anak buahnya menyelinap ke pantai tempat Raka menyimpan perahunya. Diris berniat mencuri perahu itu untuk digunakan sendiri. Namun, saat mereka mencoba menarik perahu itu dari tempatnya, perahu itu tetap tidak bergerak, seolah berakar di pasir. Mereka berusaha sekuat tenaga, tetapi tidak berhasil. Perahu ini pasti dilindungi oleh kekuatan gaib, gumam Dharma dengan frustrasi. Salah satu anak buahnya berkata, bagaimana jika kita menghancurkannya saja? Kalau kita tidak bisa memilikinya, Raka juga tidak boleh memilikinya. Dharma setuju dengan ide itu. Mereka membawa alat-alat tajam untuk merusak perahu. Tetapi setiap kali mereka mencoba menusuk atau memotong kayu perahu, alat-alat mereka patah. Tiba-tiba, ombak besar datang dari arah laut, menghantam mereka dengan keras. Dharma dan anak buahnya terlempar ke pasir. Tubuh mereka basah kuyup dan penuh pasir. Di kejauhan, Dharma melihat sosok seorang wanita berpakaian hijau berdiri di atas ombak. Suaranya menggema, penuh wibawa dan kemarahan. Dharma, keserakahan dan niat burukmu akan menghancurkanmu sendiri. Pergilah, sebelum kau mendapatkan hukuman yang lebih berat. Dharma gemetar ketakutan. Ia dan anak buahnya lari tunggang langgang, meninggalkan pantai tanpa berani menoleh ke belakang. Pagi harinya, Raka menemukan perahunya tetap utuh. Ispersen ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak ingin terlalu memikirkannya. Ia kembali melaut, membawa hasil tangkapan, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan membantu para tetangga yang kekurangan. Kebaikan hati Raka membuatnya semakin dihormati oleh warga desa. Ia sering berbagi ikan dengan keluarga yang membutuhkan. Das selalu mengajarkan pentingnya kerja keras dan rasa syukur kepada tetangga-tetangganya. Namun, ujian baru sedang menanti Raka. Kehidupan tidak pernah benar-benar tenang, terutama bagi mereka yang telah menerima berkah dari kekuatan besar. Waktu terus berlalu dan kehidupan Raka semakin membaik. Ia menjadi simbol kebaikan hati dan kebijaksanaan di desanya. Perahu ajaib pemberian Nyi Roro Kidul membawa berkah yang tak hanya dirasakan oleh keluarganya, tetapi juga seluruh warga desa. Setiap hasil tangkapannya selalu dibagikan kepada mereka yang membutuhkan, dan Raka semakin dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Namun, keberhasilan Raka tak lepas dari perhatian pihak luar desa. Pada suatu hari, seorang saudagar kaya bernama Pak Wirya datang ke desa itu. Ia mendengar kabar tentang Raka dan perahu ajaibnya.
Wirya adalah pedagang licik yang percaya bahwa segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Ia memutuskan untuk menemui Raka secara langsung. "Raka, aku mendengar tentang perahu ajaibmu," kata Wirya sambil membawa sekantong besar koin emas. "Aku ingin membeli perahu itu. Katakan berapa harganya, aku akan membayar lebih dari yang bisa kau bayangkan." Raka menatap saudagar itu dengan tenang. "Maaf tuan, tapi perahu ini bukan untuk dijual. Ini kain terhadap pemberian suci yang harus kujaga, bukan barang dagangan." Wirya tersenyum tipis, namun ada kilatan ketidaksabaran di matanya. "Raka, pikirkanlah. Dengan uang sebanyak ini, kau bisa membeli perahu yang lebih besar, rumah yang lebih megah, dan hidup mewah seumur hidup. Bukankah itu lebih baik untuk keluargamu?" Raka menggeleng pelan. "Tuan, uang tidak bisa membeli berkah. Aku tidak akan mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepadaku. Maafkan aku." Wirya pergi dengan rasa kesal, tetapi ia tidak menyerah. Ia menyusun rencana untuk mendapatkan perahu itu, meskipun harus menggunakan cara kotor. Pada malam yang gelap, Wirya menyewa sekelompok bajak laut untuk mencuri perahu ajaib. "Raka, mereka menyelinap ke pantai dengan penuh kehati-hatian. Namun saat salah satu dari mereka menyentuh perahu, angin kencang tiba-tiba bertiup, diikuti oleh suara gemuruh ombak yang menakutkan. Dari tengah laut muncul sosok Nyi Roro Kidul yang berdiri di atas ombak. Matanya memancarkan sinar hijau yang tajam dan auranya memancarkan kemarahan. "Beraninya kalian mencoba mencuri titipan suciku." Suaranya menggema seperti guntur. Para bajak laut gemetar ketakutan dan berusaha melarikan diri, tetapi ombak besar menghantam mereka, menyeret kapal mereka ke tengah laut hingga tak terlihat lagi. Wirya, yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan, lari tunggang-langgang kembali ke desanya tanpa berani menoleh. Keesokan harinya, Raka mendengar kabar tentang kejadian itu dari para warga yang tinggal di dekat pantai. Ia merasa di Lak Peramoya masih aman, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ujian yang lebih besar mungkin akan datang. Benar saja, tidak lama setelah itu desa mereka dilanda badai hebat. Angin merobohkan rumah-rumah, ombak besar menghantam pantai, dan hujan turun tanpa henti. Para nelayan tidak berani melaut, sementara persediaan makanan mulai menipis. Raka merasa gelisah. Ya tama, jika hendak ada yang bertindak, desa itu bisa hancur. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk melaut dengan perahu ajaibnya, meskipun risikonya sangat besar. Sinta mencoba mencegahnya. "Raka, jangan. Ombaknya terlalu besar. Bagaimana jika engkau tidak kembali?" Raka menggenggam tangan istrinya dengan lembut. "Sinta, aku harus melakukannya. Desa ini bergantung pada kita. Jangan khawatir, aku akan kembali." Dengan doa dari istrinya dan pelukan dari Melati, Raka berangkat ke tengah laut. Perahu ajaib itu tetap stabil meskipun dihantam ombak besar. Saat mencapai tengah laut, Raka menjatuhkan jaringnya. Namun kali ini tidak ada ikan yang tertangkap. "Apa yang terjadi?" gumamnya. Tiba-tiba, suara Nyi Roro Kidul terdengar di tengah gemuruh badai. "Raka, ujianmu belum selesai? Yabatan kau tetap bersedia menolong orang lain. Mising kau duk minduit apidopo usaaki balasan." Raka menunduk dengan penuh hormat. "Wahai Ratu, hidupku adalah anugerah. Aku tidak akan berhenti menolong, meskipun aku harus kehilangan segalanya." Mendengar jawaban itu, badai perlahan mereda, ombak menjadi tenang, dan jaring Raka tiba-tiba terasa berat. Ketika ia menariknya, jaring itu penuh dengan ikan emas yang bercahaya. "Bawalah ini pulang, Raka," kata Nyi Roro Kidul. "Bagikan kepada desamu dan ingatlah selalu untuk menjaga hati yang tulus." Raka kembali ke desa dengan hasil tangkapan yang luar biasa. Ia membagikan ikan emas itu kepada semua warga yang memakan ikan tersebut dengan rasa syukur. Ajaibnya, setelah memakan ikan itu, kekuatan dan kesehatan para warga pulih dengan cepat. Desa itu selamat dari ancaman kelaparan dan badai pun tidak pernah kembali.